penjelasan ketiga, Rokul sebagai penjelasan pertama dan saya sendiri penjelasan yang kedua. Apa sih yang dimaksud oogenesis, reproduksi wanita, menstruasi dan kehamilan? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Sistem reproduksi wanita adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi dan menghasilkan keturunan. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadikan bagian proses organ reproduksi wanita dalam mempersiapkan kehamilan ini berlangsung secara alami. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Nah, ini merupakan contoh gambar proses oogenesis. Di samping merupakan contoh gambar proses oogenesis. Di samping merupakan contoh gambar proses oogenesis. Dan yang kedua merupakan contoh gambar reproduksi wanita. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga ini merupakan contoh gambar menstruasi. Dan gambar yang keempat merupakan contoh gambar kehamilan. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium ibu telur. Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak ada masih usia 8 hingga 20 minggu. Di dalam kandungan ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel ogonium. Ogonium atau sel telur memperbanyak diri dengan cara mitosis atau bunuh diri hingga jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta oosit primer. Sayangnya jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada tubuh wanita, yang pertama itu fase pembelahan dan pembandaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet atau sel anak yang identik. Sementara itu meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan memitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder hasil dari pembelahan. Yang kedua, fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur utama adalah proses oogenesis, mengalami perkembangan sitoplasma bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berkurang lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar utama. Yang ketiga, fase pematangan. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan jika oosit bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, siklus oogenesis terulang kembali.
Nah, ini contoh proses oogenesis. Yang pertama ini oogenium akan membelaskan mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan mengalami proses pembelahan meiosis pertama yang membelah menjadi dua, yaitu yang pertama oosit sekunder dan satunya itu menjadi badan polar. Dan oosit sekunder akan membelah lagi, pembelahan oosit kedua akan menjadi opum dan ketika satunya akan menjadi badan polar. Sedangkan badan polar akan tetap menjadi badan polar yang kedua. Setelah ini akan meiosis, maka akan berubah menjadi sel akan menjadi opum. Lo. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulsaroni. Lo. Saya Sulsaroni akan melanjutkan penjelasan dari Sulsaroni. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam. Yang kedua, organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian dalam ada 5 bagian, yaitu 1. Vagina, 2. Leher rahim atau cervix, 3. rahim atau uterus, 4. indung telur atau ovarium, 5. saluran telur atau tuba fallopian. Organ reproduksi bagian luar dalam ada 6 bagian, yaitu bibir vagina atau labia, nomor 2 munus pubis, yang nomor 3 lubang vagina, yang nomor 4 subang uretra, 5 klitoris, nomor 6 kelenjar klitoris atau kelenjar testikular. Lo. Di sini ada gambar sistem reproduksi wanita. Di sini ada bagian-bagiannya. Ini namanya ovarium. Dan ini ovida. Dan ini uterus. Ini namanya cervix. Dan ini namanya vagina. Ini namanya endometrium. Lo. Akan sistem reproduksi wanita ini akan dijelaskan oleh Sulsaroni. Lo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh gambar sistem reproduksi wanita. Yang ini adalah ovarium memiliki satu pasar yang di dalamnya memiliki hormon folikel dan hormon lingual yang mengalami keluarnya perkembangan sel telur. Sel telur akan keluar menuju ke ovida dan akan mengalami fase ovulasi. Dalam fase ovulasi akan terus berjalan ke dalam uterus. Jika di dalam uterus akan bertemu dengan sperma, maka akan menempel ke endometrium atau dinding rahim. Jika menempel ke dinding rahim, maka akan berubah menjadi janin. Sedangkan tidak dibuang sperma, maka akan keluar menjadi darah menstruasi. Dan ini adalah cervix yang sebagai jalan keluarnya janin, dan vagina sebagai jalan keluarnya darah menstruasi dan jalan keluarnya janin. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulsaroni. Lo. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sulsaroni. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Leher rahim atau cervix dengan bagian luar juga terhubung dari organ ini. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Letak organ ini di antara bagian bawah dari tubuh bagian wanita. Yang nomor 2, leher rahim atau cervix. Leher rahim berupa lorong sempit bagian pintu masuk antara vagina dan rahim. Dinding leher rahim bersifat fleksibel yang dapat meregah atau membuka jalan saat bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi Sulsaroni. Man. Fase
menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi ditandai dengan turunnya endometrium atau dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan daya tahan. Fase ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4 sampai 6 hari. Fase folikuler. Masuk fase folikuler, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur tersebut akan tumbuh. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi saat ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma di bagian saluran embrion telur. Akan tetapi apabila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Fase luteal. Fase luteal ditandai dengan sel telur yang berubah menjadi jaringan yang disebut corpus luteum. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Ini merupakan salah satu contoh gambar fase menstruasi. Fase menstruasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase polimerasi, dan yang ketiga fase sekretasi. Yang pertama ini fase menstruasi, yaitu pelemburnya dinding rahim yang keluar menjadi darah kotor. Setelah suci atau habis darahnya, maka akan terjadi perkembangan sel telur kembali. Seiring berkembangnya waktu, maka sel telur akan semakin matang dan dinding rahim pun semakin tebal. Sehingga kenapa dinding rahim semakin tebal? Karena untuk mempersiapkan sel sperma yang datang. Jika sel telur dibuat sel sperma, maka akan terbentuknya janin. Maka dinding rahim akan terus tebal sehingga sampai keluarnya janin. Oke, itu simpul. Jadi kesimpulannya yaitu permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya pemahaman akan kesehatan reproduksi yang cukup masih cukup banyak ditemukan, terutama di kalangan remaja yang merupakan golongan yang paling rentan terhadap masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik serta dituntut peran serta lingkungan yang memadai dan memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja akan membentuk pribadi remaja sebagai generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani serta melindungi remaja dari sikap seksual yang berbahaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.